Selamat pagi Indonesia dan selamat datang di Dorma Tekno. Dengan gue Arif, kali ini gue mau ngasih update ke kalian soal smartphone terbarunya Redmi yang baru aja rilis hari ini di India. Dan juga kemungkinan smartphone ini atau mungkin kembarannya akan dirilis di Indonesia karena sudah TKDN pada bulan kemarin. Penasaran gimana spek dan harga smartphone ini? Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan update di industri teknologi lainnya. And let's get started. Sedikit bocoran aja, kalau harga smartphone ini di India nggak lebih dari 2,5 juta rupiah kalau dirupiahkan. Bahkan 2,3 juta rupiah nggak nyampe. Tapi soal harga bakalan gua kasih di belakang. So mari kita fokus ke spesifikasinya dulu. Redmi 9 Power datang dengan bodi berbalut plastik, sedang panel layarnya dilindungi oleh kaca Gorilla Glass 3. Kalau sekedar kecipratan air atau kehujanan, kamu nggak perlu cemas karena HP ini udah dilapisi lapisan water repellent. Redmi 9 Power tercatat memiliki port yang lumayan lengkap seperti infrared blaster, 2 buah lubang mikrofon, speaker stereo, triple card slot, pemindai sidik jari di samping, USB-C, dan port audio high-res 24 bit. Varian warnanya adalah Mighty Black, Blazing Blue, Electric Green, dan Fiery Red. Kemudian panel layarnya juga nggak kalah mengesankan. Panelnya IPS dengan kecerahan sampai 400 nits. Resolusinya udah Full HD Plus dengan aspek rasio memanjang 19,5 banding 9. Speknya sekelas dengan Redmi 9 kemarin, lengkap dengan sertifikasi TUV Rainland. Bentuk poninya juga sama, jadi nggak bakalan asing buat kamu yang udah punya Redmi 9. Tapi soal experience bisa jadi beda karena Redmi 9 Power menggunakan SoC yang berbeda. Buat kamu yang suka oprek dan merasa tertantang buat memaksimalkan potensi HP murah, Redmi 9 Power ini bisa jadi pilihannya karena dia udah menggunakan SoC dari Qualcomm yang udah pasti ramah kustomisasi. Tipenya adalah Snapdragon 662. SoC ini umurnya lebih baru dari Snapdragon 665 dan punya performa yang boleh diperhitungkan. Dibandingkan dengan MediaTek Helio G80 yang dipakai di Redmi 9, SoC ini tercatat unggul di core performa dengan 4 core 2 GHz, punya kecepatan RAM yang lebih tinggi dan dibangun dari proses fabrikasi 11 nanometer yang tentu lebih irit daya. Namun harus diakui Helio G80 lebih banyak fitur dan lebih secure. SoC ini kemudian ditandemkan dengan RAM LPDDR4X dan tipe storage UFS 2.1 untuk kapasitas 64 GB atau UFS 2.2 untuk kapasitas 128 GB. Tipe RAM-nya sama dengan Redmi 9 yang juga ngebut, tapi soal memori internalnya, Redmi 9 Power bakal unggul signifikan karena sudah menggunakan tipe UFS. Bahkan varian 128 GB-nya 2 kali lebih ngebut dari Poco X3 yang menggunakan UFS 2.1. Kalau dirasa masih kurang lega, kita bisa mengekspansi dengan microSD XC yang slotnya terpisah. Dengan kelas yang boleh dibilang adalah entry level, Redmi 9 Power menawarkan baterai berkapasitas badak 6000 mAh. Jadi pas banget kalau kalian butuh HP buat ngojol, sekolah online, bahkan buat Zoom meeting berlama-lama. Sistem pengecasannya didukung fast charging 18 watt, tapi menariknya di India diberi adapter charger 22,5 watt dalam paket pembeliannya. Di bagian kamera, Redmi 9 Power dibekali dengan 4 buah sensor pada kamera utamanya. Sensor primernya 48 megapiksel, jauh lebih besar dari Redmi 9 yang menggunakan sensor 13 megapiksel. Kemudian sensor pendukungnya adalah 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel macro lens, dan 2 megapiksel depth sensor untuk efek bokeh. Pengaturan kameranya sedikit berbeda. Posisinya ada di kiri atas dengan 3 buah sensor tersusun secara vertikal dan disertai LED flash di bawahnya plus kamera makro di sebelah kanan. Sedang kamera selfie-nya menggunakan sensor 8 megapiksel yang juga digunakan di Redmi 9. Fitur lain di smartphone ini diantaranya adalah mendukung jaringan 4G LTE, VoLTE, VO Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band 5, Bluetooth 5.0, GNSS, akselerometer, sensor ambient light, sensor proximity, kompas, lapisan nano anti percikan air, port berlapis karet, auto cleaning stereo speaker, dan menjalankan MIUI 12. Setelah tahu spek Redmi 9 Power ini, mungkin ada di antara kalian yang sadar, kok speknya mirip Poco M3,
kok bentuknya sama kayak Redmi Note 9 4G China. Dan emang kalian nggak lagi halu karena Redmi 9 Power sebenarnya adalah versi tweak dari kedua tipe smartphone tersebut. Bedanya adalah di kamera utama di mana Redmi 9 Power adalah penggabungan spek kamera Poco M3 dan Redmi Note 9 4G China. Jadi total sensornya ada 4. Sensor yang absen di kedua HP tersebut dihadirkan di Redmi 9 Power. Untuk harganya, di India Redmi 9 Power dibanderol seharga Rp10.999 atau setara Rp2,1 juta untuk varian 464 dan Rp11.999 atau setara Rp2,3 juta untuk varian 4128. Penjualan pertamanya dijadwalkan pada 22 Desember dan bisa dibeli di toko Amazon India, Mi.com, atau Mi Home. Ada yang nanya bakal masuk ke Indonesia atau enggak? Ada kan? Langsung aja gue jawab di video ini. Redmi 9 Power ini kodenya adalah M2010J19SG. Sedang pada tanggal 23 November 2020 lalu, Xiaomi Indonesia meloloskan sebuah smartphone dengan tipe M2010J19CG. Perangkat tersebut adalah Poco M3 yang sebelumnya rilis di Eropa dan speknya 11-12 dengan Redmi 9 Power. Bedanya nggak ada sensor ultrawide 8 megapiksel, tapi menurut gua bodi belakangnya jauh lebih kece. Untuk spek selengkapnya kalian bisa tonton di akhir video ini. Harganya di Eropa sekitar 2,1 juta sampai 2,4 juta rupiah aja, dimana pajak di sana lebih mahal dari di Indonesia. So mungkin bakal start di angka 1,9 juta saat nantinya dijual di Indonesia. Intinya sabar aja, pastinya bakal segera dirilis. Anyway, segitu aja guys videonya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau tambahan informasi, langsung aja drop di kolom komentar. Like kalau kalian suka dengan video ini atau silahkan dislike aja kalau kalian nggak suka. Jangan lupa subscribe. Ari pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye guys.